Sampel random dan non-random. Pada sampel random atau probability sampling, kita mengetahui bahwa semua elemen di populasi memiliki probabilitas yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Artinya bahwa pada semua elemen memiliki kecenderungan atau memiliki potensi untuk terambil sebagai sampel dengan posisi yang sama. Kemudian yang kedua, dapat merepresentasikan populasi dan hasilnya dapat digeneralisasi ke populasi. Maknanya di sini adalah bahwa hasil yang kita dapatkan, meskipun itu dalam bentuk sampel atau ukurannya dalam bentuk sampel, itu bisa dianggap sebagai satu kesimpulan dari sebuah populasi. Berikutnya adalah non-random atau non-probability sampling. Sementara ini kebalikannya atau kontra dari random tadi, bahwa elemen di populasi tidak memiliki probabilitas yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Maknanya bahwa setiap elemen yang ada di populasi ini, jika dia terpilih sebagai sampel, maka ada beberapa syarat atau karakteristik yang menjadikan dia terpilih sebagai sampel, bukan karena faktor probabilitas. Dan berikutnya, tidak merepresentasikan populasi dan hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke populasi. Maknanya di sini bahwa sampel yang kita dapatkan adalah hasil yang didapatkan dari sampel, bukan tidak bisa kita anggap sebagai sebuah kesimpulan populasi. Pada metode sampling, kita mengenal beberapa jenis. Tapi di sini saya akan menjelaskan kapan atau pada kondisi seperti apa kita memilih metode sampling yang sesuai. Pertanyaan pertama muncul adalah bahwa apakah area yang akan disurvei relatif kecil? Jika dia memang relatif kecil, maka kita perlu mendapatkan kerangka sampel. Maka pertanyaan berikutnya adalah apakah kerangka sampel tersedia? Sementara jika area yang kita survei tidak kecil atau besar, kita akan menuju langsung menggunakan cluster sampling. Nah, setelah kita mengetahui bahwa area yang kita survei relatif kecil, kemudian kita mendapatkan kerangka sampel, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kerangka sampel itu adalah daftar yang terdiri dari identitas sebuah atau seluruh responden, diantaranya nama, alamat, dan seterusnya. Nah, setelah tersedia kerangka sampel, maka kita langsung melakukan atau kita mengambil metode sampling yang dinamakan dengan random sampling. Tetapi jika kita tidak menemukan kerangka sampel, tetapi area yang kita survei kecil, maka kita harus mengetahui berapa besar populasi. Jika kita sudah mengetahui jumlah besar populasi, kita akan masuk kepada systematic random sampling. Tapi jika kita tidak mengetahuinya, maka kita akan masuk kepada cluster sampling. Nah, jika populasinya tidak homogen, kemudian estimasi masing rata-rata, kita akan melakukan stratified random sampling.